Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembahasan kita kali ini bisa kita lanjutkan dalam pembahasan humus tetap, karena belum selesai, ada beberapa hal yang harus kita lengkapi tentunya dalam humus faidah ya, dalam humus keuntungan atau pendapatan, di mana khumsu yang akan kita bahas ini seperti yang pernah kita janjikan sebelumnya, kita akan bahas mengenai masalah jalan atau cara untuk menghitung humus ya, humus faidah atau humus ribeh atau humus pendapatan. Dalam masalah ini ada beberapa hal yang unwan khusus yang akan dibahas dalam ini, ada 8 hal yang akan kita bahas. Contohnya humus ini berhubungan dengan ainul faidah, baik secara ini berhubungan dengan benda ainnya, ain faidah atau ain ribeh atau ain keuntungan, baik berhubungan dengan langsung dengan harta ataupun berhubungan dengan barang dagangan, misalnya kalau misalnya pedagang. Yang kedua berhubungan dengan waktu pembayaran humus. Yang ketiga adalah karena humus itu berhubungan dengan ain ya, tetapi pembayarnya bisa dengan ain atau bisa dengan harga daripada ain tersebut. Ya, pengeluaran untuk menghasilkan faidah, jadi ada biaya pengeluaran untuk menghasilkan keuntungan tersebut. Nah, itu dikecualikan daripada humus, insyaallah ntar kita akan dibahas. Dan juga setelah dikeluarkannya maunatus sana, jadi maunatus sana dihitung dulu lalu dikeluarkan daripada hitungan humus. Itu yang kelima. Yang keenamnya adalah maunah itu dari tahun tersebut. Jadi dari tahun tersebut, tahun yang dihitung, bukan tahun sebelumnya atau tahun sesudahnya. Dan yang ketujuh yaitu harus adanya tahun humus, baik tahun komariah maupun tahun syamsiah. Dan yang selanjutnya yang 8 adalah penentuan tahun humus. Penentuan tahun humus yang insya Allah kita akan bahas satu persatu dalam pembahasan hal ini. Adapun mengijak kepada pembahasan yang pertama, yang ini berhubungan, humus itu berhubungan dengan ainul faidah atau berhubungan dengan ainnya atau sesuatu yang berhubungan dengan keuntungan, ainnya keuntungan atau ainnya pendapatan. Faedah tersebut baik berupa hartanya tersebut atau bendanya. Kalau misalnya pedagang, misalnya kainnya, bajunya dan segala macam, itu berhubungan dengan itu. Jadi dalam masalah ini, oleh sebab itu humus berhubungan dengan hal itu. Oleh sebab itu ketika sudah humus berhubungan dengan mal ataupun dengan bendanya atau barangnya, maka tidak bisa digunakan. Baik digunakan secara digunakan secara hakiki ataupun digunakan secara i'tibari. Hakiki itu digunakan misalnya dengan memakan, meminum misalnya. Kalau misalnya makanan langsung habis, atau dengan i'tibari misalnya digunakan dengan menjual ya, ataupun menghibahkan atau menyewakan ya kan. Itu tidak boleh. Dan hal-hal yang digunakan di dalam hal itu, jadi dia kalau digunakan baik itu mal ataupun benda, maka itu wajib jaminannya. Artinya harus menjamin ya, ketika misalnya ada hilang atau ada kerusakan dan segala macam, harus menjamin daripada barang atau harta yang harus dikeluarkan humus tersebut. Kalau dipakai tentunya tidak boleh dipakai ya dalam masalah ini. Kalau ta'alukul humus, kalau sudah hubungan dengan humus, maka tidak boleh dipakai sebelum ada izin ya, sebelum ada izin daripada wali humus dalam masalah ini. Nah, zaman atau waktu daripada sesuatu yang terkena humus itu, yaitu yang dihubungan dengan faedah itu adalah ketika mendapatkan faidah tersebut atau ketika mendapatkan keuntungan tersebut, maka dia terkena hasil humus di dalam masalah ini. Walaupun di dalam pemberian atau pemberian humusnya itu dalam 1 tahun itu ya, itu ketika sudah ada sisa, kalau misal pendapatan dalam masalah ini itu setelah melewati dalam masalah ini, setelah melewati tahun humus selanjutnya.
Jadi misalnya tahun humus, misalnya bulan awal bulan Komariah, misalnya setelah melewati tahun awal bulan Komariah, maka dia harus membayar humus. Ataupun sebelumnya juga nggak apa-apa. Jadi ditakdim atau didahulukan juga sebelum kena tahun humus itu tidak menjadi masalah. Tapi jangan sampai kurang daripada humusnya. Artinya daripada kewajiban atau jumlah yang harus dibayarkan dari humus tersebut. Yang selanjutnya adalah bisa dipilih ya, yang ketiga itu bisa dipilih bahwa ketika humus itu bisa dipilih ainnya atau bendanya ataupun harga daripada benda tersebut. Misalnya ketika ada tanah yang harus dihumuskan atau rumah yang harus dihumuskan, maka bisa berupa tanahnya sebidang berapa seperlimanya ataupun dengan harga daripada seperlima daripada tanah tersebut itu bisa dibayarkan. Yang selanjutnya adalah dipisahkannya biaya-biaya untuk menghasilkan daripada penghasilan tersebut. Misalnya ketika ada biaya pemindahan, kalau misalnya untuk menghasilkan dagang misalnya, ada biaya transportasi, ada biaya kerugian, ada biaya misalnya mengangkat barang atau biaya wasilah atau biaya peralatan dan segala macam itu dipisahkan, artinya kecualikan daripada biaya humus gitu. Jadi yang selanjutnya adalah dipisahkan juga ya, tidak terkena ya humus itu dengan biaya ma'unatus sanah. Ini yang kelima, tidak terkena dari ma'unatus sanah, tidak terkena dalam masalah ini. Seperti yang pernah dibahas sebelumnya, ma'unatus sanah itu seperti apa. Yang selanjutnya adalah tahun itu. Jadi bukan tahun ke depan atau bukan tahun ke belakang, tapi tahun pada saat tahun itu. Jadi kalau misalnya pada tahun itu tidak ada keuntungan, maka tidak bisa dikenakan humus dalam masalah ini, karena tidak ada hal yang bisa dihumusi. Misalnya walaupun tahun depan ada misalnya, tapi tahun itu nggak ada misalnya, karena harus tahun itu. Yang ketujuh adalah tidak ada syarat bahwa membayar humus itu tidak ada syarat harus ketiadaan harta yang lainnya. Itu tidak bersyarat demikian. Jadi ketika misalnya Anda memiliki harta lain yang tidak terkena humus tentunya, terus ada harta yang terkena humus, ya kan? Yang terkena humus. Lalu Anda gunakan harta ini ya, yang faidah ini sebelum kena waktu humus, Anda gunakan sampai habis. Walaupun harta yang lain tidak terkena humus punya, itu tidak punya salah. Jadi tidak disyaratkan harus ketiadaan harta lainnya, gitu. Jadi walaupun Anda memiliki harta yang tidak terkena humus dengan harta yang terkena humus, dan Anda gunakan semua harta yang terkena humus tersebut sebelum akhir daripada hulul atau terkenanya akhir tahun humus, maka tidak terkena humus, gitu. Jadi tidak harus ketiadaan harta yang lain, gitu. Nah kalau digabungkan, bagaimana kalau digabungkan? Kita harus jelas mengetahui nisbahnya. Jadi harta yang terkena humus itu berapa? Harta yang tidak terkena humus ya sudah tidak terkena humus dalam masalah ini. Dan seharusnya padanya adanya tahun humus ya, padanya ada tahun humus, baik aliki tahun humus. Tidak bisa disatukan, keduanya berbeda ini dalam masalah ini. Jadi harus dalam masalah ini harus dipisahkan, tidak bisa disatukan di dalam masalah ini. Walaupun misalnya dalam kebutuhannya bersyarikat, tetapi ketika duanya punya penghasilan maka harus dihitung kedua-duanya. Dan yang terakhir dalam masalah ini adalah penentuan awal tahun humus. Awal tahun humus itu ada, kalau misalnya kita bagi dalam tiga bidang. Seorang karyawan, seorang pedagang, dan seorang ibaratnya petani. Kalau seorang karyawan itu awal dia mendapatkan gaji, misalnya dalam bulan Januari sampai bulan Desember, awal gaji itu kan akhir bulan Januari, itu dihitung tahun humus. Jadi sampai akhir bulan Januari itu terkena tahun humus. Itu terkena. Kalau pedagang itu awal daripada jual beli itu dijadikan tahun humus, dan kalau petani itu awal dia memetik hasil. Jadi ketika awal dia memetik hasil itu dijadikan tahun humus di dalam masalah ini. Itu saja mungkin pembahasan dari pertemuan kita kali ini. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.